Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa kembali di kebaktian online Sekolah Minggu GI Atuk Tercipta bersama dengan Kak Lani, Kak Estoro, Kak Nike. ya adik-adik, kita bersyukur ya kalau kita berada di minggu keempat tahun 2020. Kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk kita mau bersorak bagi Dia, kita mau katakan glory, glory, haleluya. Ikuti tepuk tangannya Kak Lani ya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Atas pemeliharaan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami hendak memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa hadir di setiap pujian kami. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kebaktian KAA online ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita masih dalam suasana Natal. Adik-adik tetap masih bersemangat ya memuji Tuhan. Mari kita pujikan. Hari ini ialah hari Natal. Mari Kak Nas. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya, puji Dia. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Soraklah, hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya, puji Dia. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Soraklah, hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Soraklah, hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua.
Adik-adik, kita bersyukur dan bersukacita kalau kita boleh merayakan Natal di tahun 2020. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu adik-adik, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Kak Nike, Iya, Kak Lani. hati kita katakan adalah sukacita di hati. Iya. Kalau di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan bahwa sukacita merupakan salah satu buah-buah roh. Nah, nanti kita mau ganti kata sukacitanya dengan buah-buah roh. Misalnya, kelemah lembutan, ya titik Ya. kasih, sukacita, Kak. sukacita yang tadi kita Ya. nyanyikan, ya, damai sejahtera, ya, kebaikan. Nanti kita kalau Kak Lani bilang ini kebaikan, kita nyanyikan sukacitanya dengan ganti kebaikan. Oke? Oke, Kak Nike? Oke. Ya, yuk Kak Soro. Adalah kebaikan di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah kesetiaan di hatiku. Diberikan Tuhanku, adalah kemurahan di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah kesabaran di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, 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 ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, di saatnya kita mau memberikan persembahan. Nanti uang persembahannya dimasukkan dalam amplop dan ditulis KAA. Nah, jangan lupa amplop persembahan ini bisa dititipin mama atau papa pas kebaktian di gereja. Jangan lupa juga untuk celengan bisa dititipin mama papa juga di tiap minggu keempat. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kau berikan kepada kami kesehatan, Kau berikan kepada kami berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami. Dan Tuhan, kami percaya melalui persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi sarana untuk mempermuliakan kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, hai mari berhimpun. Mari Kak Astoro. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga,
surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Adik-adik, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dalam acara ibadah sekolah minggu. Kakak Pak Pendeta Agus mengucapkan selamat merayakan Natal buat adik-adik semuanya. Meskipun kita tahu bahwa Natal kali ini kita rayakan dengan cara yang sangat berbeda dengan Natal-Natal seperti biasanya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya di hari Natal adik-adik bisa makan bersama, bisa bersuka cita bersama, bisa berkumpul bersama teman-teman di gereja maupun di sekolah. Tetapi untuk tahun ini adik-adik cukup makan di rumah sendiri dan merayakan Natal di rumah bersama keluarga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan Natal hari ini Pak Pendeta Agus akan mengangkat satu tema yang sangat penting, yang jarang diketahui oleh kita semua sebagai orang yang percaya. Biarlah sebelum firman Tuhan disampaikan, adik-adik bisa duduk dengan manis dan terus mengikuti siaran ini sampai selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di siang hari ini hamba-Mu boleh menjumpai adik-adik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong, menginspirasi hamba-Mu dan menjadi berkat buat adik-adik yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing bersama orang tua mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa menyerahkan semuanya ini. Amin. Tema sekolah minggu hari ini adalah semakin hari semakin bertumbuh. Nas bacaannya diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52 yang berbunyi demikian. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bertumbuh itu merupakan sebuah proses dari kehidupan yang diciptakan Allah di dunia ini. Maka tidak ada sesuatu yang tidak bakal bertumbuh di dunia ini setelah Allah menciptakannya.
semua pasti akan bertumbuh. Adik-adik yang sekarang bersekolah minggu, kelak dalam beberapa waktu kemudian akan menjadi seorang anak yang remaja. Bahkan bisa menjadi anak seorang pemuda dan nantinya menjadi orang dewasa. Demikian pula halnya yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus setelah dilahirkan di kandang Bethlehem oleh orang tuanya. Kita tahu ketika Yesus lahir, dia seorang bayi kecil yang mungil, yang dilapisi dengan kain lampen supaya tidak mengalami kedinginan. Tetapi adik-adik, Yesus bukan cuma bayi mungil yang kecil, yang lucu, yang disenangi banyak orang, yang disukai oleh siapapun, seperti adik-adik punya adik kecil di rumah kita. Tetapi bayi itu makin hari akan semakin bertumbuh dewasa. Dalam kisah yang ditulis oleh penulis Injil Lukas di pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52, berkisah tentang bagaimana Yesus ketika sudah di atas usia 8 tahun, dia dibawa orang tuanya menuju ke bait Allah. Yesus yang sudah tidak lagi anak kecil, yang sudah bertumbuh menjadi anak yang sudah lebih gede, ada di dalam bait Allah. Di situ Yesus sedang mengajar banyak orang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selesai Tuhan Yesus mengajar banyak orang, ternyata apa yang disampaikan Yesus sebagai seorang yang masih usia belum dewasa, masih usia anak-anak, mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di dalam bait Allah. Ternyata Yesus yang sudah mulai bertumbuh menjadi seorang remaja ini, dia betul-betul dikasihi dan dicintai oleh orang-orang yang sedang berada di bait Allah dan mendengarkan apa yang disampaikan Yesus. Karena apa, adik-adik? Karena Yesus menyampaikan sesuatu pengajaran yang memang tidak seperti biasanya disampaikan oleh para pengajar agama Yahudi pada waktu itu. Yesus menyampaikan pengajar itu dengan penuh hikmat dan bijaksana, dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mereka sedemikian rupa, dan itu membuat orang-orang menjadi takjub dan kagum. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-52 penulis Injil Lukas berkata, Yesus makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Saya percaya adik-adik juga senang kalau dalam kehidupannya makin bertumbuh besar, makin dicintai oleh orang tuanya, makin dicintai oleh teman-temannya, makin dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Secara pasti adik-adik merasa senang. Adik-adik tentu tidak senang kalau ketika adik-adik bertumbuh menjadi semakin dewasa, adik-adik makin tidak disenangi oleh orang tuanya, tidak disenangi oleh teman-temannya. Pasti itu sesuatu yang menyedihkan. Namun ketika adik-adik bertumbuh dewasa dan semakin dicintai oleh orang tua kita dan dicintai oleh teman-teman kita, disitulah kita merasakan sukacita.
Disitulah kita merasakan bersyukur. Karena apa, adik-adik? Karena ketika kita dicintai oleh orang tua kita, berarti dalam kehidupan kita, kita benar-benar menjadi seorang anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Yang kedua, ketika kita dicintai oleh orang tua kita, berarti kita juga menjadi anak yang bertumbuh hidup dalam takut akan Allah. Itulah sebabnya karena kita takut akan Allah, kita menghormati orang tua kita, adik-adik, maka ketika kita bertumbuh menjadi seorang anak, kelakuan-kelakuan nakal, kelakuan-kelakuan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan, itu pasti tidak kita sampaikan. Itu pasti kita hindari, karena kita tahu bahwa kelakuan-kelakuan yang tidak benar, kelakuan-kelakuan yang nakal, perkataan-perkataan yang tidak tepat, itu membuat orang lain tidak senang kepada diri kita, membuat orang lain jadi tidak menyukai adik-adik semuanya. Dan saya percaya bahwa adik-adik tidak akan melakukan itu. Supaya apa? Supaya adik-adik semakin dikasihi Tuhan dan semakin dikasihi orang tua kita dan dikasihi oleh sesama kita. Hal yang kedua, adik-adik, untuk bisa bertumbuh semakin besar, semakin berhikmat, semakin dikasihi banyak orang, adik-adik harus belajar sungguh-sungguh. Belajar apa? Ada dua hal. Yang pertama, adik-adik harus belajar firman Tuhan dengan tekun dan setia. Mengapa ini penting? Karena firman Tuhan itu yang menuntun hidup kita, yang mengarahkan hidup kita, supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Allah, memuliakan Allah, dan membuat orang suka kepada kita. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, membaca firman Tuhan tiap hari itu sangat penting buat adik-adik walaupun masih anak-anak. Supaya setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita renungkan, itu tertanam di hati kita dan pikiran kita. Dan itulah yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita di masa yang akan datang. Yang kedua, adik-adik untuk bisa bertumbuh perlu belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya. Dari mana adik-adik belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya? Pertama, adik-adik bisa belajar dari kedua orang tua kita. Bagaimana orang tua kita dalam hidup sehari-hari? Adik-adik juga bisa belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Di samping itu, adik-adik juga bisa belajar dari guru yang mengajar adik-adik di sekolah. Belajar tentang kehidupan itu penting, karena dengan kita belajar tentang kehidupan, cara kita menghadapi seseorang, cara kita menghadapi masalah, cara kita menanggapi seseorang, adik-adik, ini membuat kita bisa semakin bertumbuh dewasa, bertumbuh di dalam pemikiran kita, bertumbuh di dalam pengetahuan kita. Inilah hal yang penting, sama seperti yang Yesus lakukan pada masa anak-anak sampai remaja. Yesus bertumbuh dengan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Yesus bertumbuh dengan dia belajar melihat kehidupan orang-orang yang di sekelilingnya. Dan Yesus tahu
apa yang harus dilakukan supaya hidupnya semakin berkenan dan berarti bagi banyak orang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti bertumbuh. Kita semua pasti akan menjadi orang-orang yang dewasa. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sampai kepada tingkat pertumbuhan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Adik-adik harus juga mengalami kehidupan yang sangat berarti, yang dicintai oleh setiap orang yang ketemu dengan dirimu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu Roh Kudus akan menolong adik-adik untuk sampai kepada pertumbuhan tersebut. Oleh sebab itu, adik-adik, mari jadilah anak-anak yang terus bertumbuh menjadi besar, bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan akan Allah, serta bertumbuh supaya hidup kita semakin dicintai oleh Allah dan oleh sesama manusia. Dan jangan pernah kita melakukan hal-hal yang membuat hidup kita jadi tidak disukai oleh siapapun. Marilah kita menjadi orang-orang yang percaya, anak-anak yang mencintai Tuhan, yang terus bertumbuh, belajar dari orang tua kita, belajar dari orang-orang sekitar kita, belajar dari guru-guru kita, dan juga tidak kalah penting, belajar dari para pengajar sekolah minggu. Supaya apa? Supaya engkau semakin bertumbuh, semakin berhikmat, dan semakin dicintai semua orang. Biarlah firman ini memberkati kalian semuanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Hamba-Mu bagikan. Biarlah ini menjadi berkat bagi adik-adik semua di hari Natal ini, dan memotivasi adik-adik untuk hidup bertumbuh sama seperti Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu pertama tahun 2021. Ingat, jam 10:30 siang kita akan bertemu kembali. Haleluya!